Toh. Begitu kan? Manusia begitu kan? Lek ra ketatap duk orang golek Gusti. Lek mentol kaya lohan bareng golek Tuhan. Tuhan, Yesus, Tuhan, Yesus. Wah gitu lah. Resa mau apa? Nah, pilih saya kemelelet Tuhan, besok Tuhan, itu acara begini. Jangan lupa ini Tuhan. Hanya Tuhan, Tuhan jangan. Oh, yang merintah Tuhan. Tak boleh lemes resa. Terserah Tuhan. Tuhan, wis pasrah aku Tuhan. Wis ngono tok wisan, ra iso apa. Tuhan di atas. Ya toh, ya toh, ya toh. Kebiasaan, orang sembahyang, cuma doa tok. Anak Tuhan itu biasanya begitu. Hari-hari diisi hanya dengan doa saja. Ngomong enek sing diomongnya, sembahyangnya 5 menit, ngomongnya itu lebih dari 10 menit. Bahkan bisa sampai 50 menit. Sembahyang 1 jam 10 menit penyembahannya. Coba tuh. Daripada kita kemudian seperti itu, lebih baik terserah kepada Tuhan. Bagaimana tentang nikah kami Tuhan, bagaimana tentang anak-anak kami Tuhan, bagaimana semuanya Tuhan tentang kebutuhan kami, biar Tuhan yang mengetahui. Hanya tinggal kita menyembah, haleluya. Loh kita ini kurang enak apa sih? Cuman ngucapnya haleluya, tanya sama Bu Yona, siapa lagi yang dulu bukan anak Tuhan. Iku kudu ngapalne wakeh ya Bu Yona. Sembayang kudu ngapalne. Kita ya ora. Haleluya. Cuman itu loh. Kok ya iso-iso nih. Haleluya. Seiso ngono. Lho kok iso lho ora ngapalne kok iso keturun ngono. Kurang penak piye to Tuhan tuh kurang. Di kakimu ku tercampak penuh dosa. Lho kok penak. Betapa besar kasih-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Yang kono tidur. Saya sudah katakan, gak enek wong sembayang keturun terus kemudian tangi kok tengengen ora enek. Ora enek ceritane. Tapi tidur, loh wis nyang bantal kok iso tengengen. Lah iki ajaib. Padahal saya naik bantal, kok iso tangan. Tapi sembahyang, masya nengkleng gini, masya wis ngene, loh amin, haleluya, amin. Loh kok sajam, kok tas doa, selebihnya di alam barsa. Loh, iya loh, Tuhan itu loh begitu. Loh kita harus tahu ini loh. Daud itu loh akhirnya, ini loh saya baca pelan-pelan ayat 32 ini. Ketika Daud sampai ke puncak, itu loh, sampai ke puncak penyembahan itu. Ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Ini loh, puncak sampai puncak, menyembah itu sampai ke puncak. Sampai kita bisa mendekati, bahkan kita bisa memeluk pribadi Tuhan. Oh sembahyang, oh iya. Haleluya. Haleluya. Amin. Iki lho golek Gusti nyang ndi iki. Iki lho wong iki niat ora sembayang ngene. Wis ora hancur hati, ngomongnya sembarangan. Haleluya. Haleluya. Makanya saya dulu pegel. Loh, dulu tuh saya pegel benar. Sekarang sudah tidak ada. Ah, itu karena pengajaran. Loh iya, koyo penak. Saya minta Om ini berdoa. Ayo sini berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hari kami mau menikmati makanan. Loh, kancamu apa ya Gusti kok penak menal. Saya waktu itu pegel gitu. Dan enggak enak sikap opo. Kalau kita kan bersyukur ya karena pengajaran. Ayo kita berdoa. Ayo berdoa. Tutup mata. Loh iya kan. Loh dulu begitu loh. Saya tidak merendahkan. Karena ya makanya kita kumpul itu supaya kita bisa menularkan pengajaran. Dulu begitu, ayo kita berdoa, ayo berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau berkata, sucikan dengan kuasa firman Tuhan. Loh saya berdoa begini. Kalau kita berdoa kan diajari sama Bapak Ibu kan berdoa. Tuhan berkati Bapak Ibu, kan dulu gitu belum nikah. Berkati Bapak Ibu, kakak adik, fakir miskin, bukan fakir sepeda loh ya. Fakir miskin,
anak-anak terlantar, janda, yatim piatu, gitu kan. Loh, kok iso amin saya dikirakan. Mas Dian, ora usah doa buat janda. Janda itu sudah ada Tuhan yang memikirkan. Loh, sempat-sempatnya aku diseneni gitu. Loh, biarnya aku berdoa dewe, kan urusanku ya. Apalagi sekarang aku punya ibu, secara manusia sudah tidak ada bapak. Kan boleh aku berdoa untuk ibu juga. Loh, itu seneni piye. Tapi saya tidak goyah. Itu yang diajari bapak dan bagus itu doanya. Malah ada yang ngajari, Om Dian, kalau ini belum saya lakukan. Om Dian, besok kalau berdoa ditambahi. Karena doanya Mas Dian itu belum lengkap. Apa tuh yang belum lengkap Om? Mas Dian kan berdoa bukan janda. Om Mas Dian lupa berdoa buat duda. Oh iya, waduh, janda duda. Wah, tambah doaku gitu. Oh iya, saya dikasih tahu seperti itu. Wah, tambah doa sembahyangku. Orang makan aku itu. Entek ini. Nah itu loh. Enggak tuman. Loh iya saya dulu terima kasih Tuhan. Itu Mbak Vena tuh yang ingat. Dosa, soda. Saya suruh ngikuti dosa malah muni soda. Saya masih ingat itu. Yang ingatnya Mbak Vena itu. Ya soda gitu. Maksud Mbak? Iya kamu dulu berani seperti itu dek. Oh iya gitu. Nah gitu. Tapi sungguh-sungguh bukan kemudian ngada-ngada. Itu. Sama seperti kita doa buat Dasa itu. Tuhan berdoa hari ini Dasa mau sekolah. Jangan sampai nakal, jangan sampai rame di kelas, jangan sampai ini, itu nggak boleh hilang. Kalau satu hilang poinnya, pasti nanti dia di sekolah melakukan itu. Ya, jangan sampai menangis, jangan tidur di kelas. Itu saya tidak boleh lupa. Loh betul itu, sejak dulu saya berdoa itu begitu. Itu kalau ada poin yang terlewat, bahaya itu celahnya dia itu. Makanya betul, iya betul. Saya kalau berdoa teliti itu, teliti. Kalau beda, kalau ada ayo berdoa. Berdoa, Bapak tak mendengarkan kamu berdoa. Nah, dia pasti mengucapkan kata-kata dan apa yang diucapkan itu pasti dikerjakan. Begitu. Meskipun saya tambahi dalam hati itu, jangan sampai ini Tuhan, jangan sampai ini gitu. Sekarang masih bisa, kemudian masih didoakan, ya saya bisa ngalamin. Gitu ya, ingat, perhatikan ya. Ketika Daud sampai ke puncak, ini Ahitofel, membahayakan nyawa. Daud merasa terancam dengan Ahitofel. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Perhatikan. Maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepalanya. Tiba-tiba datanglah Husai. Kalau nanti sudah membaca, kalau besok minggu depan Tuhan belum datang, mungkin kita akan sampai di situ juga. Kalau ceritanya pasti. Maksudnya pasalnya pasti, tapi apakah kita membahas ini juga atau tidak, tapi saya sampaikan sekarang. Ahitofel itu nanti dia punya pendapat, saran yang baik, yang kalau itu dikerjakan, Daud pasti mati. Pasti mati. Tapi Husai inilah yang kemudian menggagalkan nasihat Ahitofel. Itulah yang membuat Ahitofel pada akhirnya apa tadi? Urek terus gantung diri. Coba tuh. Daud itu tidak tahu. Piye yo iki? Ahitofel sapa Tuhan? Gagalkan Tuhan, gagalkan Tuhan. Setelah berdoa seperti itu, kemudian Daud mendaki sampai ke puncak ke tempat orang menyembah. Tiba-tiba datang Husai. Itu loh, kuasa penyembahan itu seperti itu loh. Kita tuh tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu, tidak bisa. Hanya dengan menyembah, loh ajaib Tuhan bisa berbuat buat hidup kita. Dengan ajaib dan sempurnanya Tuhan mengerjakan buat hidup kita. Loh Husai itu loh kok tiba-tiba datang, begitu loh. Kan sudah baca, Husai inilah yang menggagalkan nasihat Ahitofel. Itu sekali lagi sekarang, kalau sampai Absalom itu menerima nasihat Ahitofel,
Dan dia melakukan seperti yang dikatakan Ahitofel, mati itu Raja Daud itu pasti. Percaya, mati itu pasti. Tapi Husai inilah yang menggagalkan nasihat Ahitofel. Berkat apa? Berkat penyembahan. Bukan berkat doa, bukan berkat kakek ngomong. Cobalah kita belajar. Kalau kita memiliki segala sesuatu persoalan, sesuatu yang mungkin kita perlu jalan keluar. Cukup berdiam diri. Buatlah jalanku, jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku tanah liat. Biar Tuhan yang menentu. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam. Apa? Di kakimu, ditunggu saja, bukan diam terus meneng. Ini sembahyang ratopo, bukan. Ini sembahyang mengucapkan cuma haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib dan sempurna Tuhan kirim Husai, tahu-tahu menungil, tahu-tahu muncul itu loh. Coba tahu bayangkan, dari proses menyembah. Tuhan tuh masih sayang sama Daud. Tuhan sadar, Tuhan tahu dengan pasti bahwa kita ini orang yang punya banyak kesalahan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita seringkali adalah rantai atau urutan dari apa yang kita kerjakan dosa-dosa masa lalu. Sehingga upah kesusahan itu seperti kemudian ada begitu. Seperti rentetan-rentetan upah dari kejahatan masa lalu. Tapi kalau kita mau merendahkan diri terus di hadapan Tuhan, Dia adakan pertolongan buat hidup kita. Dengan ajaib dan sempurna. Hanya dengan kita menyembah kepada Tuhan. Makanya saya katakan, ojo kakek ngomong karo Gusti. Duduk di bawah kaki Tuhan. Cuman berkata, haleluya. 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 Air mata kita ini ditampung dalam kirbat Tuhan. Justru Dia jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Dia mengenal kita jauh dari kita mengenal kita sendiri. Percayakan hidup kepada Tuhan. Dia tahu lebih dalam dari apa yang kita tahu tentang hidup kita kok. Kita mungkin hanya tahu, hanya sekilas saja. Makanya Alkitab jelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama sekali tidak terlihat, tapi dengan kita menaruh akar iman kita pada penyembahan kita kepada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan ajaib dan sempurna. Baca nanti Absalom seperti apa. Bagaimana rapinya Absalom mengadakan pemberontakan. Rapi Absalom. Sampai tidak terdeteksi bahayanya. Sampai Raja Daud pun yang hebat dalam peperangan tidak menyadari semua itu. Karena memang dosa membuat tumpul. Ya Daud tumpul ya karena dosanya sendiri. Tapi ketika dia naik ke puncak, ke tempat orang menyembah, dia datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada Daud. Kalau kita datang menyembah kepada Tuhan, hanya dengan kita mengucapkan haleluya, dengan kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Saya selalu katakan, enggak perlu mikir cara kerja Tuhan. Yang kita pikirkan itu bagaimana kita. Enggak usah mikir cara kerja Tuhan. Yang kita pikir itu kita. Nanti bagaimana Tuhan mengerjakan hidup kita. Dia akan kerjakan hidup kita dengan ajaib dan sempurnanya. Duduklah di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ nanti akan ada pertolongan dan mujizat yang ajaib dan sempurna. Kalau kita suka duduk di bawah kaki Tuhan, nanti kita lihat bagaimana Tuhan mengerjakan kita dengan sempurna, rapi, tersusun semuanya. Makanya jangan remehkan doa penyembahan. Menyembahlah dengan baik-baik. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Bersama-sama kita menyembah kepada Tuhan. Minta maaf waktunya lebih ya.
Tuhan tahu kesalahan-kesalahan hidup kita. Tuhan paham bagaimana kehidupan kita. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, Tuhan yang dimiliki oleh Daud, Tuhan yang sama yang kita miliki sekarang. Kalau dulu dia mampu menolong Daud dari semua kesulitan, dari sesuatu yang mengancam nyawa, Tuhan juga pasti mampu menolong kehidupan kita. Hanya dengan kita menyembah kepada Tuhan. Kita mohon ampun dalam segala kesalahan kehidupan kita. Biar Tuhan Maha Pengasih itu mengasihi kehidupan kita. Panjang sabar Tuhan itulah yang memberi kesempatan buat kita memperbaiki hidup ini. Dekati hidup dengan kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Hallelujah.
berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam hari kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Malam sedang berjalan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jika malam hari Engkau datang kedua kami mengadakan pengangkatan atau penyingkiran, mohon kemurahan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Nikah dan buah-buah nikah kami, orang tua dan keluarga kami, orang-orang yang kami kasih yang selalu menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi kami tahu di saat kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati manggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi keluar. Tuhan menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan melindungi kehidupan kami, hati kami. Tuhan melindungi nikah dan rumah tangga kami. Berkat-berkat nikah kami, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani, juga berkat untuk memahami firman Tuhan. Kemanapun kami melangkah, jadikan kami perhiasan pengajaran-Mu. Menyertai perjalanan pulang, hintar sampai di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, menjauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kerusakan, supaya boleh sampai dengan sempurna. Malam hari ini, jika kami tidur, selimuti kami dengan kasih-Mu, pagari kami dan berkat-berkat kami, dengan tembok berapi rohel kudus-Mu, supaya dengan tenang, dengan nyaman, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan Ibu Gembala kami, kesehatan istri hamba-Mu bersama dengan anak-anak, juga kesehatan Bapak Darmaji, juga kesehatan kami semua, dari yang paling sepuh sampai kepada yang paling kecil. Kami percayakan kesehatan kami kepada Tuhan, sebab Engkau dokter di atas segala dokter bagi kehidupan kami. Sebab itu dengan percaya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sehat. Kami boleh beribadah dan melayani kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan hamba-Mu, sucikan tangan hamba-Mu. Bubui dengan minyak urapan rohel kudus-Mu, supaya boleh layak menjadi saluran berkat yang besar buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Bapa yang di surga, kasih karunia, damai sejahtera dari anak Allah, diikut sertakan pimpinan dan persekutuan dari Allah Rohel Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita di tahun keluputan yang ajaib dan sempurna buat kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita semua pulang bersama dengan Tuhan, dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami, yang selalu menjaga, membela, memelihara hidup kami. Allah kekuatan dan pelindungan kami, bahkan suami yang bertanggung jawab bagi hidup kami persembahkan, kami peralaskan segala doa, ibadah, pelayanan kami, ibadah penyembahan kami malam hari di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya.